Salam untuk kita semua. Kita akan belajar bersama-sama tentang sejarah Gereja Kami Injil yang masuk di Nusa Tenggara Timur. Gereja Kami Injil berkembang sampai ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1955. Mengingat prinsip SMA yaitu melayani hanya di tempat-tempat yang belum pernah mendengar Injil, maka Jafre membatasi diri untuk tidak meninjau daerah Kristen, Nusa Tenggara Timur. Tetapi gereja yang didirikan melalui pelayanan SMA ini juga berbeban untuk memenangkan orang-orang yang belum diselamatkan dimanapun mereka berada. Salah satu di antaranya yaitu Kami Injil Gereja Masehi Indonesia Timur. Melayangkan pandangannya ke daerah-daerah di penduduk NTT ini, menurut statistika pada tahun 1955, hampir sepertiga dari penduduk NTT yang jumlah 750 jiwa yang masih kafir. Kita akan masuk di daerah Alor, Moses Laana dan Gereja Sending Alor. Pulau Alor yang juga dikenal dengan nama Pulau Ombai, Pulau Kenari, terdiri atas satu kabupaten dengan 5 kecamatan. Ibu kotanya adalah Kalabahi. Laana dan teman-temannya dicap agama bidat. Laana dan teman-temannya melalui mengadakan persekutuan doa di rumah-rumah anggota simpatisan. Firman Tuhan yang disampaikan terutama khotbah-khotbah Moses Laana meninggalkan yang mendalam di dalam hati banyak orang yang haus akan firman Tuhan dan ingin hidup sesuai dengan ajarannya. Gereja Sending maju. Pada tahun 1946, 5 jemaat baru Gereja Sending dibuka di Alor. Raja Alor bernama Umar Nampira yang bersimpati kepada Moses Laana memberikan sebidang tanah untuk membangun sebuah gereja di Watatuku. Pada anggota gereja Sending ini merasa terdorong untuk ikut serta. Injil mengusir penghuni-penghuni kegelapan dari padang alam. Tidak seorang pun dari perkampung yang terletak di bukit terdekat yang berani tinggal di padang itu karena, kata orang, para penghuninya yaitu roh-roh yang mati keliaran di tempat itu. Gereja Masehi Alor pada tahun 1953 untuk menyiapkan para pemimpin Gereja Masehi Alor, Pendeta Laana membuka sekolah persiapan pada tahun 1953. Ruang Watatuku bertambah ramai dengan kegiatan-kegiatan sekolah itu di samping kebaktian fajar dan pertemuan setiap malam. Jemaat yang mirip dengan jemaat perjanjian baru. Negenvin sangat terkesan. Ia menulis, Gereja Masehi Alor lebih mirip dengan cara kerja dengan sistem organisasi gereja jemaat Tuhan dalam perjanjian baru daripada dengan gereja-gereja lain pernah dilihat. Gereja Masehi Alor masuk Kimit tahun 1961 setelah lama pertimbangkan imbauan rekan-rekan dari Gereja Kami Injil dan tugas juga di atas saran Bapak Pendeta Taka, secara resmi GMA bergabung dengan Kimit pada waktu pembentukan Kimit daerah 3 NTT Alor diketuai oleh Pendeta Laana. Kita akan masuk di daerah timur. Masuk Kupang, ibu kota provinsi NTT tahun 1955. Nama Gereja Kami Injil mulai dikenal di Kupang sejak tahun 1930-an melalui buku-buku terbitan Kalam Hidup, khususnya majalah Kalam Hidup. Pembentukan daerah 3 Kimit, pelayanan Gereja Kami Injil di Kupang dan NTT semakin maju dengan terbentuknya Kimit daerah 3 NTT pada tahun 1961. Dari pertemuan ini terbentuknya Kimit
Daerah 3 dengan susunan badan pengurus sebagai berikut: Pendeta Taka, Ketua Pendeta Laana, Wakil Ketua dan PA, Sekretaris. Pelayanan di gedung SMP Negeri Kupang. Mereka mendapatkan izin untuk menggunakan gedung SMP Negeri di Kampung Baru. Rata-rata 80 orang hadiri setiap hari Minggu. Kebangunan rohani di Timor pada tahun 1965. Kisah tentang gerakan rohani ini yang berawal di Gereja Masehi Injil Timor di Soe, Pendalaman Timor, telah banyak didokumentasikan. Perkembangan pelayanan di Fatuleu dengan Gereja Kemeh Injil mulai bertumbuh di Kecamatan Fatuleu pada tahun 1970 ini, ketika Pendeta Naramuci mendirikan sebuah gereja dengan dimulai hanya dengan 8 orang. Kita akan masuk di daerah Rote, membuka pelayanan di Rote pada tahun 1963. Dari semula jasa orang-orang Rote sangat terasa dan perkembangan Gereja Kemeh Injil. Di antaranya Seti Yeremias, Nunuhitu, Taka, Bove, dan Mesak Hermanus, dan lain-lain. Sejak misi Protestan Belanda masuk pada abad 19, puluhan ribu orang Rote telah menjadi orang Kristen. Batu Lilok, Bokai tahun 1979. Pada tanggal 15 Juli 1978, kebaktian pertama Gereja Kemeh Injil diadakan di Batu Lilok, Bokai, Rote, dengan dihadiri 25 orang dewasa. Kita akan masuk di daerah Flores. Flores pada tahun 1954 dan 1966. GKII juga terbeban untuk menginjili di Pulau Flores yang selama kurang lebih 400 tahun telah menjadi basis Gereja Katolik Roma. 12 tahun kemudian 1966 atas pimpinan Kimit, SMA mengirim pendeta Cray dan Beverly Hendrickson ke Flores. Selain itu, Larantuka Hendrickson mengunjungi pulau-pulau kecil di kawasan itu yang kurang sekali mendengar kesaksian yang Injil, seperti Adonara, Solor, dan Lamlen. Sayangnya, tidak ada penginjil yang dapat diutus ke sana waktu itu. Kita akan masuk di daerah Sumba. Kemeh Injil di Pulau Cendana tahun 1955. Sumba, pulau yang terkenal karena kain tenunnya yang khas, juga terkenal dengan julukan Pulau Sapi atau Pulau Cendana. Sekitar pertengahan abad ke-19, orang-orang Kristen dari Sawu dan Timor datang ke Sumba. Utusan pertama dari misi Protestan Belanda tiba di sana pada tahun 1881 dan kemudian diikuti oleh misi Katolik pada tahun 1886. Gereja Pentakosta memulai pelayanan di Sumba pada tahun 1934 dan Gereja Kemeh Injil Kimit pada tahun 1955. PS Dupe mencatat peristiwa itu demikian. Gereja Kristen Sumba adalah gereja Protestan terbesar di Jemaat GKS di Kambaniru. Guru Injil Christian Bire Kupa pindah dari Sumba di bawah pimpinan pendeta Laikota. Jemaat Kambaniru ini berkembang dan juga melalui pelayanannya bersama Guru Injil CF Kupa. Pos PI dibuka di Minggit Timi pada tahun 1964. Tercatat 650 anggota di Gereja Induk Kambaniru. Ledakan pekabaran Injil pada tahun 1966. Lawatan
Roh Tuhan ke Sumba pada tahun 1966 membawa angin segar di kalangan gereja teristimewa di Gereja Kami Injil. Bapak Dupe menyebutnya ledakan pengabaran Injil. Ia mencatat demikian pada tahun 1966 karena pekerjaan Roh Kudus melalui evangelis Meltari dan timnya dari Soe Timor. Beberapa pemuda bertobat, mereka menyerahkan diri untuk mengikuti pendidikan di sekolah Alkitab. Terjadinya goncangan pada tahun 1966 setelah ledakan pekabaran Injil yang membahagiakan itu. Terjadi goncangan yang pengaruhnya sangat terasa di antara seluruh jemaat Kemah Injil di Sumba. Sejak Gereja Kami Injil berdiri di Sumba sampai awal tahun 1966, kemudian rohani gereja itu terus berkembang. Banyak orang kafir dimenangkan bagi kerajaan Allah. Sekolah guru Injil di Sumba. Ada 13 orang yang melamar, tetapi sebelum sekolah itu dibuka, harga tiket kapal tiba-tiba naik dan 2 kali lipat. Ini menyebabkan kelas perdana sekolah Injil di Sumba berkurang menjadi 3 orang. Masa belajar sekolah itu adalah 9 bulan yang lulus pada bulan Mei 1967. 2 orang Tuhan menguatkan hati pemimpin sekolah itu melalui firman-Nya. Janganlah memandang hina permulaan yang kecil ini. Tuhan bersukacita melihat pekerjaan itu telah dimulai. Kita akan masuk di daerah Sawu. Kaum awam menginjili di Sawu pada tahun 1967. Sawu, pulau terkecil yang terletak di antara Sumba dan Rote, mempunyai kecamatan Seba dan Bolou. Walaupun misi Protestan sejak tahun 1850 sudah membuka pelayanan di Sawu, namun 45-50% dari penduduknya pada tahun 1970-an belum memeluk agama apapun. 3 misi bekerja sama dengan SMA. Bapak dan Ibu Allen melayani Tuhan dengan setia sampai mereka pensiun. Anggota SMA lain yang ikut melaksanakan pekerjaan Tuhan di NTT. Pendeta Allen yang waktunya sering terbuang karena menunggu kapal datang menjadi promotor utama pelayanan MAF di NTT. Misi Baptis Australia terletak tidak jauh dari daratan timur ini. Pelayanan tenaga bantu dari misi Baptis Injil ini yang bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan baik. SMA telah mendatangkan banyak kemajuan bagi Gereja Kami Injil di NTT. Rencana menjadi provinsi RI yang ke-27 Timor pada awal tahun 1979. Pengerja Gereja Kami Injil yang evangelis Paul Paksoal telah menjajaki kemungkinan untuk membuka pelayanan baru di Timur. Demikian pembahasan dari masuknya penginjilan di daerah NTT. Shalom.